ini supaya Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, tim kami sudah mengundang narasumber melalui sambungan virtual kemarin. Ada Koordinator Indonesia Corruption Watch, Almas Syafrina, kemudian pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Muzakir, lalu anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, bersama rekan kami, Soza Hutapea, di program Berita Satu Utama. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Namun sebelumnya pemirsa dan Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini kami sampaikan terlebih dahulu. Sejatinya kami juga telah mencoba untuk menghubungi pihak kuasa hukum dari Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama. Tetapi sayang sekali belum ada respon sehingga akhirnya kita akan langsung saja memulai dialog dengan seluruh narasumber yang telah bersedia untuk berbincang pada malam hari ini. Melihat tadi berita pengantar sudah cukup jelas ya mengenai kasus posisi soal Yakut Khalil Qomas yang sempat menghilang dalam tanda kutip dari rutan KPK dan hari ini dikembalikan lagi ke rutan KPK. Saya ingin ke ICW terlebih dahulu nih. Mbak Almas, kami melihat bahwa ICW memberikan kritik keras terkait dengan persoalan ini. Bahkan kami juga mencatat ICW mendorong dilakukannya pemeriksaan terhadap pimpinan KPK. Pertanyaannya Mbak Almas, apakah dari ICW melihat ini sekedar persoalan kemanusiaan, maladministrasi, atau justru ini ada persoalan yang sangat vital dalam persoalan tata kelola di dalam KPK sendiri? Soal etik nih kira-kira. Bagaimana ICW melihatnya? Silakan. Iya, betul Mbak. Ini adalah persoalan yang sangat esensial menurut kami dan juga ini akan menjadi presiden yang sangat buruk apabila kemudian tidak diungkap kejelasan apa alasan dibalik pemberian perlakuan istimewa kepada Pak Yakut Khalil Qomas dalam hal ini menjelang Hari Raya Idul Fitri yang bersangkutan diberi keistimewaan berupa pengalihan tahanan rumah disertai dengan alasan yang sebetulnya tidak konsisten ya. Sebelumnya disebutkan bahwa alasannya bukan karena alasan kesehatan, melainkan karena ada permintaan keluarga, tapi kemudian belakangan disebut karena berdasarkan pemeriksaan atau asesmen kesehatan, disebutkan yang bersangkutan menderita GERD akut. Sehingga di sini menjadi memunculkan pertanyaan di tengah publik gitu ya. Satu, sebetulnya apa yang menjadi alasan atau dasar bagi KPK untuk memberikan keistimewaan tersebut? Apakah ini hanya Pak Yakut atau kemudian ada tahanan-tahanan yang lain? Tentu ini jadi satu pertanyaan besar ya, karena tidak biasanya KPK memberikan keistimewaan semacam ini kepada tersangka kasus korupsi begitu. Kemudian yang kedua, menurut kami ini juga menjadi presiden buruk karena ini memunculkan dugaan diskriminasi begitu ya. Apakah nanti ketika ada tahanan yang lain mengajukan permohonan pengalihan penahanan, KPK akan memberikan perlakuan yang serupa atau tidak? Kalau tidak, satu ini diskriminasi. Tapi kalau iya, ini tentu hal yang sangat buruk juga untuk pemberantasan korupsi begitu ya. Karena ketika tahanan dengan leluasa atau dengan mudah menjadi tahanan rumah, ini ada konsekuensi atau ada resiko-resiko yang harus diwaspadai. Satu, yang bersangkutan bisa merusak atau memanipulasi misalnya terkait dengan barang bukti, kemudian juga bisa mengintervensi saksi dan sebagainya begitu ya. Apalagi KPK kan tadi menyampaikan bahwa yang bersangkutan dikembalikan ke rumah tahanan dikarenakan besok akan ada jadwal untuk pemeriksaan atau pengambilan keterangan begitu, sehingga ya ini adalah bukan hanya soal yang tadi disebutkan ya, tapi juga esensial ini soal tata kelola, soal transparansi dan akuntabilitas proses penahanan yang dilakukan oleh KPK yang tentu ketika itu tidak jelas, ketika itu tidak akuntabel kepada publik, ini sangat mencoreng marwah dan kepercayaan publik kepada KPK. Baik, saya mencatat kata kuncinya ini persoalan sangat esensial menyangkut tata kelola dan menyinggung soal akuntabel. Nah, saya ingin ke pakar hukum pidana, Prof. Muzakir. Kalau dilihat terkait dengan persoalan ini, nah apakah kita bahas secara aturan hukumnya dulu ya mungkin ya Prof ya. Apakah secara yuridis hal ini bisa dibenarkan? Ada nggak sih aturan yang memang memperbolehkan ketika sudah ditahan terus tanpa ada alasan yang jelas mungkin? Karena kan alasan yang jelasnya kan belum kita pegang secara kuat ya, karena tadi Mbak Almas sudah menyinggung juga sempat berubah alasan mengapa keluar. Nah, apakah memang secara prosedur nih, secara yuridis hukumnya ini masih dalam koridor hukum atau bagaimana nih analisa perspektif hukumnya nih, Prof. Muzakir? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, mungkin kita bisa membaca dulu bab ke-25 KUHP baru.
di situ ada 5 tindak pidana yang yang dinilai sebagai tindak pidana khusus. Nah, 5 tindak pidana ini memang aturan-aturannya diistimewakan gitu ya. Jadi kalau ada yang dilonggarkan, ini tidak dilonggarkan. Ini dilonggarkan, ini tidak dilonggarkan. Ini terhadap 5 tindak pidana yang dulu masuk sebagai tindak pidana khusus. Nah, tipikor itu masuk tindak pidana khusus gitu. Nah, pertanyaannya adalah tipikor ini boleh nggak bisa 3 tempat tahanan ya. Jadi 1 tahanan rutan, yang kedua tahanan rumah, dan tahanan kota. Boleh nggak itu yang 5 ini bisa pilih ada salah satu di antaranya begitu. Nah, tentu saja ini yang harus dipertimbangkan secara objektif ya. Dalam konteks tadi sudah disebutkan yang 5 itu kejahatan khusus yang mestinya harus pertimbangan yang khusus juga. Gitu. Nah, seandainya seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau itu misalnya ditahan tiba-tiba berubah menjadi tahanan rumah, ini boleh nggak terhadap tindak pidana khusus ini? Gitu. Karena itu tadi sifat yang khusus ini kalau bahasa hukum pidana disebut ini kebijakan larangan itu pada perbuatannya. Istilah bahasanya hukum itu hukum pidana itu yang dilarang utamanya perbuatannya itu. Ya. Maka dikatakan sebagai namanya adalah Daadstrafrecht ya. Hukum pidana berorientasi pada perbuatan. Itu masuk dari 5 kategori tadi gitu. Mestinya ini harus menjadi prioritas gitu. Seandainya itu tiba-tiba diubah, alasan perubahan itu nggak masuk akal begitu yang tadi sudah disebutkan, ya itu menjadi tanda tanya besar gitu. Kalau misalnya itu karena beliau ini beragama Islam, besok pada hari Jumat atau Sabtu itu adalah hari Idul Fitri misalnya, itu bisa minta kebijakan khusus untuk sowan kepada orang tuanya, cukup datang dikawal, bukan diubah statusnya. Itu boleh aja gitu ya. Seperti menikahkan anak diantar sana, selesai nikah sudah selesai balik lagi gitu. Nah itu boleh kebijakannya. Kalau kita negara berdasar pada Pancasila mestinya menghormati agama ya boleh aja melakukan itu. Mungkin kebijakannya adalah di kota di tempat mana yang bersangkutan